Saya akan menjelaskan tentang geodatabase. Geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Geodatabase terdiri dari fitur kelas atau spasial dan tabel atau non spasial. Baiklah, untuk langkah pertama kita akan buka program ArcGIS katalog, kemudian pilih folder Kabupaten Siantar, kemudian klik kanan, lalu pilih new, pilih folder, isi dengan nama praktikum SIG basis data. SIG basis data. Kemudian pada praktikum SIG basis data kita akan membuat personal geodatabase, yaitu dengan cara pada praktikum SIG basis data kita klik new, kemudian kita pilih personal geodatabase, kemudian ketikkan nama, kita akan mengubah rename, kita nama kota Siantar. Baru setelah kita membuat personal geodatabase ini, kita akan membuat fitur dataset dengan cara klik kanan pada kota Kabupaten Siantar, lalu pilih new, lalu fitur dataset, lalu ketikkan IG dasar, klik next, pilih WGS 1984 zona 49, next, lalu vertical system, pilih word, lalu pilih WGS 1984, pilih next, lalu finish. Oke, kita akan membuat IG tematik. Kita pilih seperti tadi, new, fitur dataset, kita ketik IG tematik, pilih next, pilih WGS 1984 zona 49, kita pilih next, vertikal, lalu pilih word, lalu pilih WGS 1984, lalu pilih next, dan finish. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah itu pada IG dasar nanti akan terdiri dari peta dasar ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Pada fitur data IG tematik terdiri dari peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat fitur kelas pada IG dasar dengan cara klik sekali pada IG dasar, kemudian klik kanan, pilih new, lalu fitur kelas. Fitur kelas kita pilih nama peta dasar ADM, peta dasar ADM. Ini penulisannya tidak boleh salah ini, peta dasar ADM. Lalu aliasnya kita isi dengan peta administrasi. Baru tipenya kita pilih polygon features, pilih next. Lalu pada kotak dialog new feature class pada bagian kedua, pada file name isikan dengan nama kabupaten. Ini kita isi dengan kabupaten. Lalu kita pilih tipe data tipenya, kita pilih text, lalu finish. Oke, ini sudah ada peta dasar DM. Oke, loading. Oke, selanjutnya seperti tadi kita akan klik kanan, pilih new, pilih fitur class, pilih nama yang kedua itu peta ibu kota ADM, peta ibu kota ADM. Nama kabupaten alias kita isi dengan nama kabupaten. Tipenya point features. File name nama alias tipe, baru kita pilih next. File name-nya kita isi dengan kabupaten. File tipenya text, pilih finish. Tentunya kita buat lagi seperti tadi, new fitur class, kita pilih peta jalan aliasnya jalan. Oke, tipe of feature subnya kita pilih line features, kita pilih next. Pada file name kita isi dengan kelas jalan panjang, kelas jalan panjang jalan. Pada data tipe kita pilih teks, dan kita pilih finish. Selanjutnya di IG dasar kita pilih lagi, kita klik kanan, kita pilih new fitur class, namanya peta jar sungai, aliasnya jaringan sungai. Tipenya kita pilih line features, kita pilih next. Pada file name kita isi dengan nama sungai, kita pilih nama sungai, pada data tipe kita pilih teks, kemudian finish. Langkah selanjutnya kita akan melakukannya pada IG tematik. Seperti pada IG dasar, kita klik kanan, lalu pilih new fitur class, pilih nama peta hujan alias peta intensitas hujan. Tipenya polygon features, kita pilih next. Kita file name-nya kelas hujan, tipenya text,
Kita pilih lagi file name, intensitas hujan, pilih lagi teks, dan juga klasifikasi hujan, ini teks juga. Selanjutnya skor hujan, data tipenya short integer. Kemudian kita klik, kita tekan finish. Selanjutnya pada ketik klik kanan, pilih new, kemudian fitur kelas, kita klik lagi namanya peta lereng, aliasnya kemiringan lereng, kemiringan lereng. Kita pilih polygon features juga, next. Kita pilih klasifikasi lereng, klasifikasi lereng. Oh, kemiringan lereng, kemiringan lereng, teks, dan tipenya teks. Lanjut, lanjutnya itu paling salah, namanya itu peta lereng, aliasnya peta. Oh, ini peta. Oh, benar peta lereng, kemiringan lereng, peta kemiringan lereng. Kita tambahi peta kemiringan lereng, bagian features, next. Kemiringan lereng, kita pilih teks, baru klasifikasi lereng, klasifikasi lereng, pilih lagi teks, kemudian skor lereng, lalu pilih short integer, ya. Selanjutnya kita akan kembali membuat, di kanan new, fitur plus, kemudian pilih peta tanah, peta tanah, aliasnya peta tanah, nama filenya polygon features, next. Filenya peta tanah, teks, peta tanah teks, kemudian jenis tanah, keterangan tanah ini kita pilih teks, kemudian keterangan tanah ini teks juga, kemudian skor tanah, kita pilihnya short integer, kemudian finish. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pada personal geodatabase content center, kita pada pilih properties, kita pilih domain. Yang pertama itu kemiringan lereng, kita pilih kode 1. Kita pilih domain propertiesnya, tipenya teks, pilih 1, deskripsinya 1,00% sampai 8,00%. Kode kedua yang kita lakukan adalah kita isi dengan deskripsi 8,01% sampai 15,00%. Kode ketiga kita pilih 15,01% sampai 25,00%. Kode keempat kita pilih 25,01% sampai 40,00%. Yang kelima kita pilih 40,01% sampai atau lebih. Tentunya kita kedua pilih klasifikasi
lereng. Klasifikasi lereng, domain file tipenya itu teks. Pilih sini satu kode, deskripsinya datar. Yang kedua, deskripsinya landai. Yang ketiga, deskripsinya agak curam. Yang keempat, deskripsinya curam. Yang kelima, sangat curam. Lalu kita pilih sini intensitas hujan. Intensitas hujan, kita pilih teks kodenya 1, deskripsi lebih kecil 1750 mm per hari. Yang kedua 2000 mm per hari. Yang ketiga 2250 mm per hari. 2250 mm per hari. Yang keempat lebih besar 2250 mm per hari. Selanjutnya klasifikasi hujan. Kita pilih file-nya teks, kodenya 1, sangat rendah. Kedua, rendah. Ketiga, sedang. Keempat, tinggi. Lalu kita pilih lagi jenis tanah, file tipe teks, kode 1, regosol. 2, kambisol. Ketiga, aluvial. Keempat, gleisol. Kelima, latosol. Kemudian keenam, grumosol. Ketujuh, mediteran. Selanjutnya keterangan tanah. 1, kita pilih file tipenya. Teks 1, sangat peka. Kedua, agak peka. Ketiga, tidak peka. Keempat, tidak peka. Kelima, kurang peka. Keenam, peka. Ketujuh, agak peka. Selanjutnya arahan. Kita pilih file tipenya teks, kodenya 1, kawasan lindung. Kedua, kawasan penyangga. 3, kawasan budidaya tanaman tahunan. Keempat, kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Selanjutnya nama kabupaten. Nama kabupaten 1, kita pilih teks ya. Teks kodenya 1, deskripsinya kota Siantar. Kita sesuai dengan format kota Siantar. Kita pilih oke. Tahap selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu pada dasar kita klik kanan pada peta dasar ADM, pilih properties pada kita pilih kabupaten. Setelah kita pilih kabupaten, klik apply. Kita pilih kabupaten. Klik apply kabupaten. Oke. Selanjutnya kita pilih properties tadi, kita pilih kabupaten. Domainnya kabupaten. Pilih nama kabupaten. Klik apply. Klik OK. Pada peta ibu kota DM, kita pilih properties kabupaten. Pilih domainnya nama kabupaten.
Play, klik OK. Zona peta jalan, pilih properties, pilih kelas panjang jalan, pilih domainnya kelas panjang jalan, pilih domainnya peta jalan. Pilih peta jalan. Nah, kita kembalikan jaring sungai properties, nama sungai kabupaten. Pilih semua dengan nama kabupaten. Nah, pada kita kita gunakan seperti itu, peta hujan properties, tarik dia kelas hujan, dipilih sesuai dengan nama dia, sesuai dengan simbol peta hujan. Dan ada klasifikasi intensitas, kita pilih klasifikasi hujan. Apply, oke. Pengeringan lereng kita pilih pengeringan lereng. Apply, oke. Peta tanah kita pilih dengan peta tanah, jenis tanah, peta tanah kita pilih yang ada keterangan tanah. Kita pilih lagi jenis tanah ada. Apply, oke. Kita cek lagi apakah ada peta tanah. Satu skor tanah tidak ada. Peta tanah tidak ada. Tadi sudah atas ADM. Oke, peta jalan. Oke, peta jaringan sungai. Ini peta jaringan sungai properties sungai. Oke, kabupaten. Oke, selanjutnya oke, demikianlah ini sudah ada membangun geodatabase. Semua ada peta dasar ADM, peta ibu kota, peta jalan, peta jaringan sungai, peta hujan, peta pengeringan lereng, peta tanah. Jadi demikianlah hasil daripada video tentang membangun geodatabase. Apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian video kali ini, saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Indonesia. Jadi georeferencing merupakan proses transformasi koordinat pada data raster dari koordinat digitizer atau scanner ke koordinat real world. Georeferencing berdasarkan pada perbandingan koordinat sumber dan titik tujuan atau disebut titik kontrol. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai georeferencing pada kota Pematang Siantar. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu buka program ArcGIS Map pada ArcGIS, kemudian pilih icon ini tanda plus, kemudian kita pilih wilayah yang akan kita jadikan sebagai peta kajian kita. Saya pilih kota Siantar, saya pilih, kemudian diklik di add, kemudian kita akan mengklik OK. Oke, ini. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengklik satu kali pada bagian layar, kemudian klik kanan, pilih menu Properties, pilih bagian koordinat sistem, lalu pilih Project Coordinate System, lalu pilih UTM, lalu pilih WGS 1984, lalu Southend Hemisphere, lalu pilih WGS 1984 zona 49. Kita klik. Sebelum kita memilih koordinat pada UTM, sini masih unknown unit. Jadi ketika kita sudah memilih UTM, maka ini nanti akan berubah jadi meter. Kita klik OK. Berubah jadi meter dia. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat tombol geoprocessing dengan cara klik kanan, lalu cari menu georeferencing. Kita klik. Oke. Kemudian
Langkah selanjutnya kita harus menentukan 4 titik kontrol yang akan kita jadikan titik di mana kita akan membuat titik kontrolnya. Oke, dengan cara pertama pilih menu zoom in, zoom kepada salah satu wilayah. Ini zoom, lalu zoom lagi, kemudian pilih tombol add control point. Oke, kita letakkan titiknya berada persis di tengah, kemudian klik kanan, kemudian input X dan Y, lalu kita isi dengan 501099, kemudian Y nya 332991, lalu klik OK. Oke, kemudian untuk mengembalikan kepada bentuk peta semula, kita harus mengklik bagian full extend. Oke, lalu kita akan menentukan lokasi titik yang kedua. Kita lakukan seperti yang pertama tadi, kita klik menu zoom in, lalu arahkan ke titik kedua yang kemana yang akan kita buat. Zoom lagi, kemudian add control point, letakkan persis di tengah-tengah, kemudian klik sekali, klik kanan, kemudian input X dan Y, masukkan 501099, Y nya masukkan 320991, lalu klik OK. Kita akan mengembalikan bentuk semulanya dengan tombol full extend. Baiklah, untuk titik yang ketiga kita akan seperti tadi, zoom in, zoom lagi, kemudian add control point, letakkan di tengah, kemudian klik kanan, input X dan Y, baru masukkan angkanya. X itu 513099, Y nya 332991, kemudian klik OK. Lalu seperti tadi full extend, kita akan menentukan titik lokasi yang terakhir seperti tadi, zoom in, zoom lagi, kemudian pilih add control point, letakkan di tengah, klik kanan, input X dan Y, masukkan angka 513099, 32, Y nya 320991, kemudian tekan OK. Oke, untuk mengembalikannya kita klik full extend. Oke, di sini sudah tertera semua titik kontrol yang sudah kita letakkan sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi untuk melihat hasil dari titik kontrol yang kita letakkan, kita bisa mengklik view link table. Kita klik, ini adalah titik kontrol yang kita letakkan tadi. Jadi ini total RMS errornya itu 1,6. Jadi kalau kita mau bagus dalam penetapan titik kontrol ini sebesar 0, sekian gitu. Jadi jika satu ini pasti ini akan diulangi. Jadi ini saya akan menjelaskan video yang satu saja dulu, lalu kita akan kembali. Lalu setelah keempat titik kontrol ini ditentukan, lalu dimasukkan ke nilai koordinat X dan Y, kemudian kita akan mengupdate
georeferencingnya. Dengan cara pada toolbar georeferencing kita pilih update georeferencing. Kita akan klik update georeferencing yang berfungsi untuk menyimpan hasil dari penetapan titik kontrol yang kita buat pada video kali ini. Kita akan mengklik update georeferencing. Update. Oke, ini sudah tersimpan. Oke, demikianlah video yang saya buat tentang tutorial georeferencing pada peta di wilayah Indonesia. Kita lakukan sebuah data vektor yang penyimpanan file data file itu nantinya akan disimpan di dalam folder maka yang akan diberikan nanti data di dalam folder. Koordinatnya sesuai dengan sumber data penyaringan acuan untuk menentukan interkoordinat dengan baik karena data-data yang berbentuk sistem koordinat ada kemudiannya dalam BTS dia berada di bagian selatan garis 46 dan dia berada pada ITM zona 49 di bagian selatan. Ada beberapa kondisi yang kita berada di bawah. Nah, di dalam kondisi yang pertama pada tabel tadi ada beberapa kolom yang kolom yang berwarna putih berada pada bawah di atas. Jadi tema pada ini kemudian kita dapat menggunakan satu dan kita sudah berada panel biasanya tidak
suatu layer yang terbuka di dalam timeline timeline pada saat digitasi kita harus memilih template yang terbaik dalam diri. Ya, misalnya saja pada table konten sedang dimiliki satu template kita tambahkan ada administrasi kemudian ada penggunaan. Pada suatu saat kita akan mengklik administrasi akan tetapi pada jendela jika kita salah mengklik misalnya yang terklik adalah template penggunaan tentu saja hasil digitasinya akan mengalami kesalahan. Sama seperti kita memasukkan batas wilayah administrasi ke dalam layer penggunaan. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam mengklik template pada klik features sebelum memulai digitasi. Nah, kalau yang akan digitasi adalah administrasi di template tadi. Bisa kita lihat di bagian bawah dari panel features. Setelah saya mengklik template layer, bagian bawah langsung tools, construction tools yang merupakan hal yang digunakan dalam proses digitasi sekretariat di bawah ada bagian construction tools ada beberapa opsi tools antara lain polygon, rectangle, circle, pivot, dan seterusnya. Untuk membuat polygon tampilan seperti wilayah administrasi kita dapat menggunakan tool polygon. Saya klik tool polygon. Ada beberapa cara untuk mendigitasi wilayah administrasi seperti tool PCDI. Yang pertama, kita bisa mendigitasi keseluruhan wilayah bentuknya atau bisa juga dengan langsung mengklik atau mendigitasi ulang kita atau cara yang pertama kita pilih sketch tapi hanya saja saya akan double klik di bagian sebelah kiri. Nah, inilah hasil dari proses digitasi. Berikutnya tentu saja kita akan memotong-motong polygon yang sudah kita digitasi sesuai dengan batas-batas wilayah yang dibuat di provinsi DKI. Untuk memotong sebuah polygon terlebih dahulu polygon yang akan dipotong harus sudah dalam posisi terpilih atau terseleksi. Jadi suatu polygon sedang dalam posisi terseleksi adalah outline-nya berwarna siang atau biru dan bisa kita lihat di layar. Nah, polygon di sini sudah dalam posisi terseleksi. Sekarang kita bandingkan bagaimana kalau dia tidak sedang dalam posisi terseleksi. Nah, bisa kita lihat ini polygon hasil digitasi yang tidak dalam posisi terseleksi. Jika baru terseleksi maka kita dapat memotong polygon ini. Untuk menyeleksinya kembali kita menggunakan tombol edit tool atau yang posisinya sekarang sudah terseleksi. Ada satu lagi yang harus kita atur seperti kalau dalam kondisi seperti ini outline-nya saja kita dapat klik langsung pada simbol bicara. Dalam posisi seperti ini kita dapat melihat batas-batas kabupaten seolah-olah tampil outline dan skala bisa kita lihat. Nah, sekarang polygon seolah-olah tampil outline-nya saja, hanya tampil outline-nya saja. Dalam posisi seperti ini kita dapat melihat batas-batas kabupaten provinsi DIY. Sekarang sebelum memotong, saya akan zoom ke arah batas kabupaten yang akan kita potong. Misalnya saja yang pertama saya akan memotong batas kabupaten. Nah, setelah polygon, setelah saya untuk memotongnya kita akan klik tombol start polygon tool pada toolbar editor. Nah, perhatikan kita sudah mengaktifkan tombol atau tools start polygon tool. Sekarang saya akan memotong mengikuti batas kabupaten Kulon Progo. Kita bisa memulai dari bagian ini dan batas kabupaten Kulon Progo hingga ke bawah, atau bisa dimulai dari bawah kemudian sampai ke atas. Untuk memastikan kadang ada yang memulai digitasi dari luar, tetapi kalau kita sudah mengaktifkan fasilitas snapping dalam digitasi kita dapat memulai langsung pada garis outline batas administrasi. Misalnya saya mulai dari sini, sekarang akan saya ikuti batas kabupaten Kulon Progo. Baik, ini sudah hampir selesai. Jika kita sudah mengaktifkan fasilitas snapping, kita dapat mengakhirinya langsung pada outline wilayah administrasi DIY. Jika fasilitas snapping belum diaktifkan, maka kita harus mengakhirinya ke bagian luar dari wilayah administrasi provinsi DIY. Jika sudah selesai, kita klik kanan, kemudian finish sketch. Nah, bisa kita lihat sekarang polygon yang sudah kita digitasi tadi sekarang potong-potong menjadi dua bagian. Kita bisa buktikan di sini.
kolom keterangan yang tadi sudah disebut untuk memastikan agar kolom dan double garis record yang kita isi benar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat layout pada peta. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengklik pada bagian layout view pada peta. Kemudian untuk merubahnya kita akan menekan tombol file. Kita klik pack and print setup. Kemudian kita pilih kertas A4 landscape. Kemudian OK. Oke, kita akan merapikan. Kita rapikan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Geser ke atas. Kita perkecil. Kemudian kita geser sesuai ukuran yang kita inginkan. Oke, sudah sesuai yang kita inginkan, kita geser kembali. Langkah selanjutnya yang akan kita buat yaitu kita tekan di sini rectangle, kita klik rectangle, kemudian kita taruh kotaknya. Oke, lagi loading. Oke, kita klik di sini no color. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan sesuai yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya yang kita buat yaitu pada membuat kolom legenda. Kita sejajarkan dengan peta tersebut. Kita buat no color kembali. Kita membuat legenda. Pada teks kita tekan teks, kemudian kita ketik peta kota Siantar. Oke. Kita perbesar ukuran fontnya. Kita geser. Kita perbesar lagi. Oke. Kita kata Siantar. Kemudian kita pada menu insert, kita pilih not a row.
kita pilih sesuai keinginan kita. Oke, kita letak di sini. Ini mata angin yang umum ya. Selanjutnya kita akan membuat skala, scale bar. Kita pakai yang pertama, scale bar. Oke. Selanjutnya kita akan membuat legenda. Insert file legend. Kita tunggu loading. Oke, kita geser. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sumber data. Data RWI Indonesia. Oke. Oke, demikianlah cara membuat layout pada peta. Oh, sorry, kita akan membuat kembali grid. Hari ini kita klik kanan, kemudian properties, kita pilih new grid, next, kemudian next, finish. Oke. Sudah kita buat grid. Oke, demikianlah cara membuat layout peta pada peta Kota Siantar. Saya ucapkan terima kasih.